Baik, bertemu kembali di mata kuliah morfologi, dan kali ini kita akan membahas tentang inflection. Adapun subtopik yang akan kita kaji tentang inflection ini meliputi definisi dan juga jenis-jenis dari infleksi di dalam bahasa Inggris. Baik, kita awali dengan mendiskusikan salah satu hal penting di dalam infleksi, yaitu grammatical phenomenon. Mudah-mudahan masih ingat bahwa infleksi, itu poin pentingnya adalah dia tidak menghasilkan leksim baru, tetapi dia hanya menunjukkan grammatical phenomenon, menunjukkan karakteristik gramatikal semata, menunjukkan fenomena gramatikal. Apa maksudnya? Kita lihat di sini ada 3 kalimat yang masing-masing mengandung unsur kata perform, perform. Di kalimat yang pertama, dia performs mendapatkan suffix s, Sementara kalimat yang kedua, performed, tulisannya dia mendapatkan suffix ed. Dan yang ketiga, performance, dia mendapatkan suffix aja. Tapi apa perbedaan dari ketiga kata ini? Dalam 3 kalimat ini, kata yang pertama performs dengan yang kedua performed, ini adalah satu leksim yang sama. Kenapa? Karena dia hanya menunjukkan grammatical phenomenon. Performs di sini yang mendapatkan suffix s, dia adalah dalam tenses simple present, sedangkan yang performed, ini adalah simple past tense. Sehingga ini adalah satu leksim yang sama. Jadi penulisan leksim, di sini saya tambahkan leksim itu ditulis dengan huruf besar semua, performs, Jadi anggota leksim dari performs, itu adalah performs dan juga performed jika ini dikaitkan dengan 2 kalimat ini. Sehingga sekali lagi performs dan juga performed, dia adalah leksim yang sama. Sedangkan performant ini berbeda. Kenapa? Karena dia sudah mengalami perubahan dari kategori kata. Dari kata kerja, dia berubah menjadi kata benda, dan itu adalah menghasilkan leksim yang baru. Ini jelas berbeda, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang di atas ini tidak menghasilkan leksim baru, dia hanya menunjukkan grammatical phenomenon, sementara yang kalimat yang ketiga ini menghasilkan leksim baru, performance, dari kata kerja menjadi kata benda. Baik, kita akan kaji lebih jauh tentang grammatical phenomenon. Jadi saya akan mengulang bahwa inflection itu adalah the modification of words to express different grammatical categories. Nah, di dalam tata bahasa Inggris, yang dimaksud dengan kategori gramatikal itu adalah hal-hal yang terkait dengan verbal kategoris maupun juga nominal kategoris. Apa saja itu? Jadi gramatikal kategoris yang meliputi verbal dan juga nominal ini banyak sekali. Nah, untuk verbal ini tenses, aspek, mood, voice, ini adalah gramatikal kategoris yang termasuk ke dalam verbal kategoris. Adapun person, case, number, genitive, degree, dividedness, gender, ini merupakan nominal kategoris. Apa hubungannya antara grammatical kategoris dengan inflection? Sekali lagi, fenomena infleksi itu pada dasarnya adalah modifikasi dari kata, untuk menunjukkan kategori gramatikal yang berbeda. Jadi semata-mata hanya untuk menunjukkan kategori gramatikal yang berbeda. Dan kategori gramatikal ini apa saja? Misalnya dalam konteks verbal kategoris yang pertama, tense, kita akan menemukan di dalam bahasa Inggris tense ini di dalam kata kerja, misalnya perubahan dari go, went, dan juga gone. Ini adalah kata kerja. Go, went, gone, ini adalah satu leksim yang sama.
Dia hanya menunjukkan different grammatical categories. Go ini verb present, when ini adalah fenomena past tense, dan gone ini past participle. Ya, sehingga ini adalah satu leksim yang sama. Ya, satu leksim yang sama dari go. Ya, go tulisannya besar leksimnya. Oh, anggota leksim dari go itu go, when, gone. Ini adalah konteks tenses. Kemudian walk, walks, walked, walking. Ini juga satu leksim yang sama dari kata walk. Nah, ini contoh untuk tense ya. Bagaimana dengan aspek? Aspek di dalam bahasa Inggris itu adalah penanda ya. Penanda yang biasanya dia dikaitkan dengan kata kerja. Apakah suatu action atau aktivitas itu sudah selesai atau akan berlanjut gitu ya. Sudah selesai atau akan berlanjut ya. Misalnya di dalam bahasa Inggris dikenal dengan perfect aspect. Nah, perfect aspect ini adalah menunjukkan bahwa sesuatu itu telah selesai dikerjakan. Dan di dalam bahasa Inggris perfect aspect itu pilihannya adalah has, have, atau had. Has itu dalam konteks present, has atau have ya. Kemudian had ini dalam konteks past tense. Nah, ini perfect aspect ini adalah juga satu leksim yang sama dari leksim apa? Has itu bisa has, bisa have, bisa had. Ini satu leksim yang sama ya. Jadi bukan leksim yang baru ya. Selanjutnya untuk mood ya. Nah, mood di dalam bahasa Inggris ini juga dia grammatical categories ya. Dia terkait dengan sentence types dan juga modal auxiliaries, kata kerja bantu ya. Kalau mood types itu ada question, misalnya ya, statement ya. Seperti pada kajian functional grammar, di sana juga ada mood type, itu adalah sentence type sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada modalitas ya. Modalitas can, could ya, will, would, shall, should, might ya. Ini adalah satu leksim yang sama. Can, could itu satu leksim yang sama dari can. Will, would yaitu juga satu leksim yang sama dari will. Shall, should ini juga satu leksim yang sama dari shall. Might ini juga satu leksim yang sama ya, dari might. Nah, ini contoh untuk mood. Kemudian yang voice. Voice ini terkait dengan apakah di dalam sebuah kalimat subjek itu dia berlaku sebagai aktor yang aktif atau yang pasif. Biasanya dikenal dengan kalau sebagai subjek kalimatnya dia berarti kalimat aktif ya. Kalau subjek itu posisinya sebagai objek, maka dia menjadi passive voice ya. Misalnya begini, di dalam bahasa Inggris kalau kata kerja dalam kalimat aktif itu write ya. Tapi kalau dia dalam passive voice dia menjadi kata kerja bentuk ketiga, written ya. Write, written, ini juga satu leksim yang sama dari write. Buy, bought, membeli, dibeli ya. Ini juga satu leksim yang sama dari kata buy. Baik, selanjutnya untuk grammatical categories terkait dengan nominal ya. Nominal categories itu apa saja? Yang pertama adalah person. Dalam bahasa Inggris kita jumpai ada 3 istilah person ya. Ada first person, ada second, juga ada third ya. Kalau first person berarti I, we gitu kan. Kalau second itu adalah you. Kalau third itu adalah he, she, atau it ya. Nah, ini person ini biasanya terkait dengan perubahannya itu ketika dikaitkan dengan case ya, case. Misalnya ketika first person itu sebagai subjek ya. Jadi first person itu bisa tunggal, bisa jamak ya. Kalau tunggal itu I, kalau jamak itu we. Nah, ketika dia sebagai subjek, dia adalah I dan juga we ya. Tapi ketika menjadi objek, I itu menjadi me, we menjadi us. Dan perubahan I menjadi me, we menjadi us, ini tidak menghasilkan leksim baru. Ini adalah satu leksim yang sama. I, kalau sebagai subjek dia I,
kalau sebagai objek dia me. Itu juga dengan we, ketika dia sebagai subjek dia adalah we, ketika dia sebagai objek adalah us, ya. Dan seterusnya ya. Ini he, she jadi him, she jadi her, you tetap yang menjadi you, they menjadi them. Nah, ini sekali lagi tidak menghasilkan leksim yang baru. Ini subjective case dan ini adalah objective case, ya, kaitannya dengan person dan case. Nah, adapun subjek ini ya, I, we, he, she, you, they, ini selain dia menempati objek di dalam kalimat, terkadang juga bisa berlaku untuk menunjukkan posesif, ya. Posesif. Kalau I menjadi my atau mine, ya. We itu our atau ours. Nah, hal yang semacam ini, ya, menunjukkan possessive case. Jadi possessive case ini sebenarnya bukan morphological phenomenon lagi, ya, tapi dia adalah sintaksis dan semantik phenomenon. Jadi ranah-ranah posesif yang seperti ini, ya, dia nanti masuknya sintaktik dan semantik phenomenon. Ya, baik. Selanjutnya kita lanjutkan untuk number, ya. Ini juga gramatikal kategoris, ya, terkait dengan nominal, ya. One, first di dalam bahasa Inggris itu, ya. One itu adalah cardinal number, ya. First itu ordinal number. One dengan first ini adalah satu leksim yang sama, ya. Apa? One. One itu kalau sebagai cardinal number one, kalau ordinal number first, two jadi second. Ini juga tidak, ini bukan menghasilkan leksim yang baru, ya. Two dengan second ini satu leksim yang sama, ya. Kemudian terkait dengan singular dan plural, ya, dalam bahasa Inggris itu juga hal yang sifatnya adalah gramatikal kategoris, ya. Car menjadi cars, ya, ini satu leksim yang sama dari car. Selanjutnya, genitive, ya. Genitive ini, ya, di dalam bahasa Inggris ini terkait dengan posesif juga, ya. Genitive ini, ada istilah possessive genitive, subjective genitive, ya. Misalnya Felix car, the hero's action. Nah, ini fenomena semacam ini memang gramatikal kategoris juga, ya. Tetapi dalam konteks posesif genitive, ya, itu sama dengan possessive case, ya. Dia adalah sintaktik dan juga semantik fenomenon, ya. Jadi ranahnya dia sintaktik dan juga semantik fenomenon, bukan morphological phenomenon, ya. Jadi jelas, ya, untuk posesif, ya, baik dia genitive maupun juga possessive case, ya, dia ranahnya adalah sintaktik dan juga semantik phenomenon. Artinya dia nanti dijelaskannya dengan keilmuan sintaksis dan juga semantik. Karena kalau sudah seperti ini, dia strukturnya sudah sangat sintaksis, ya. Felix car artinya adalah the car belongs to Felix, kan, gitu, ya. Jadi dia ranahnya adalah sintaksis, ya. Baik, selanjutnya ada istilah degree, ya. Degree ini juga gramatikal kategoris, ya. Dia kaitannya dengan nominal kategoris. Itu ada positif, komparatif, dan superlatif. Biasanya dalam konteks adjektif, ya, membandingkan adjektif, ya, di dalam bahasa Inggris. Misalnya green, greener, greenest, ya. Ini adalah menunjukkan degree, ya. Hijau, lebih hijau, paling hijau warnanya. Nah, hal semacam ini juga merupakan peristiwa infleksi. Dia menunjukkan infleksi. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan leksim baru. Green, greener, greenest, ya. Ini adalah satu leksim yang sama dari green, gitu, ya. Baik, selanjutnya ada istilah definiteness, ya. Definiteness ini dalam bahasa Inggris itu mengacu pada artikel, ya. Artikel atau penanda, ya. Penanda yang menunjukkan sesuatu itu sudah tentu atau belum tentu, ya. Yang tentu itu adalah definite, ya. Yang tidak tentu adalah
indefinite. Nah, contohnya dalam bahasa Inggris, ketika kita menemukan artikel an, kemudian juga many, any, either, neither, some, several, ini adalah menunjukkan indefinite. Sementara the, ya, this, those, ya, every, each, both, ini adalah definite, ya. Bedanya apa? Kalau dengan an itu berarti menunjukkan sesuatu yang belum tentu. Misalnya an apple. I saw an apple yesterday. Berarti penutur ini melihat sebuah apel, tapi apelnya yang mana nggak tahu, tapi sebuah apel. Tapi beda dengan I saw the apple yesterday. Maka apel yang dimaksud itu sudah dipahami oleh penutur dan juga lawan bicaranya, gitu ya. Itu bedanya. Nah, hal semacam ini dengan an ini adalah satu leksim yang sama, gitu ya. Ini yang kaitannya dengan grammatical categories dalam konteks definiteness itu, ya. Ini adalah inflection juga. Jadi an ini adalah the modification of word to express different grammatical categories. Many, any, ini juga satu leksim yang sama. Either, neither, some, several, ya. Ini adalah the modification of word to express different grammatical categories. Contoh yang lain, misalnya these dengan those, ya. These ini kan dengan this ini, ya. These, ini tunggal, ini jamak, ya. Kalau those itu mestinya that, ya. That dengan those. Ini juga satu leksim yang sama, ya. Jadi begitu terkait dengan definiteness, ya. Oke. Kemudian yang terakhir gender, ya. Dalam bahasa Inggris gender itu menunjukkan kalau laki-laki, ya. Misalnya contohnya adalah man, ya. Kalau perempuan woman. Nah, ketika ini berubah menjadi jamak man, kemudian men, ya. Woman menjadi women, ya. Ini juga bukan leksim yang baru, tapi dia masih satu leksim yang sama, ya. Man dengan men, ya, itu satu leksim yang sama, leksim man. Woman itu menjadi woman dan juga women, itu satu leksim yang sama juga, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami sekali lagi bahwa inflection itu adalah the modification of words to express different grammatical categories, ya. Di sini ada banyak sekali dalam bahasa Inggris itu yang dimaksud dengan atau hal-hal yang terkait dengan grammatical categories itu apa saja. Hal-hal yang terkait dengan tense, aspect, mood, voice, person, number, genitive, degree, case, definiteness, ya, gender. Nah, ini semuanya adalah grammatical categories. Sehingga ini semua, ya, grammatical categories semacam ini itu adalah infleksi, ya. Tapi ada perkecualian yang kaitannya dengan possessive tadi, ya. Jadi kalau yang possessive itu fenomenanya sudah sintaksis, ya, dan juga semantik, bukan morphological phenomenon lagi. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah jenis-jenis dari infleksi, ya. Nah, jenis-jenis infleksi itu secara umum ada regular dan juga irregular inflection, ya. Kita lihat, ya, yang regular inflection, ya, di dalam bahasa Inggris biasanya kaitannya dengan istilah tunggal dan jamak, ya. Misalnya di sini car menjadi cars, ya. Book menjadi books, ya. Chair menjadi chairs, ya. Ini adalah regular inflection. Kenapa? Dia cukup menambahkan suffix s, ya, untuk mengubah dari tunggal menjadi jamak. Bandingkan dengan yang ini, ya, irregular inflection. Food menjadi feed, child menjadi children, ya. Goose menjadi geese. Nah, ini berbeda, gitu ya. Ini sangat berbeda, ya. Berbeda, ya. Dia tidak teratur perubahannya, ya. Nah, ini disebut dengan irregular inflection, ya. Lagi ini tidak menghasilkan leksim baru juga. Kemudian ada istilah zero inflection. Di dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang memiliki kekhususan, ya. Kekhususan beberapa kata itu ketika diubah menjadi
jamak, dia tidak berubah. Fish menjadi fish. Jadi kalau kita mau bilang fish-nya ada 2, ya, maka kita harus kasih tambahan di depannya. 2 fish, gitu ya. Deer juga sama. 2 deer. Sheep, 2 sheep, ya. Nah, ini zero inflection, ya. Kenapa? Dia tidak ada afiksasi, ya. Tidak mengalami inflectional affixation untuk berubah dari tunggal ke jamak. Maka dia disebut zero inflection. Kemudian ada juga fenomena suplesi, ya, suppletion. Suplesi itu ini juga satu khususan di dalam inflection. Dia adalah different root, different morpheme, different grammatical context, but one lexeme. Jadi berbeda akar, berbeda morfem, berbeda konteks gramatikalnya, tetapi dia satu lexeme. Contohnya adalah go, went, dan juga gone. Ya, go menjadi went, menjadi gone. Nah, ini suplesi. Dia berbeda akarnya. Go, went, gone, beda akar, different morpheme juga, different grammatical context, tetapi one lexeme. Lexeme-nya adalah go. Ya, baik, demikian beberapa jenis infleksi di dalam bahasa Inggris. Ada yang regular, ada irregular, ada juga zero inflection, dan juga ada istilah suppletion. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita nanti akan diskusikan lebih lanjut contoh-contoh infleksi di dalam bahasa Inggris di berbagai kategori kata. Terima kasih.